Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Cahya Ayunani, nomor urut 38, NIM 195211244. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang berhubungan dengan akuntansi manajemen. Kelas pertama, penilaian persediaan. Di bawah ini ada data biaya produk PT Murni. Yang pertama, kita mencari penilaian persediaan. Pada metode PBV, biaya bahan baku ada Rp50, biaya tenaga kerja langsung ada Rp100, BOP variabel ada Rp50. Pada metode PBB, biaya bahan baku ada Rp50, biaya tenaga kerja langsung ada Rp100 dan BOP variabel ada Rp50. Pada metode PBB, BOP tetap dimasukkan ya teman-teman, sebesar Rp25 karena BOP tetap diperlukan sebagai biaya periodik pada metode PBV, tetapi pada metode PBB sebagai biaya BOP tetap. Total dari PBV adalah Rp200, PBB Rp225. Selanjutnya kita mencari jumlah persediaan akhir. Jumlah unit produksinya ada 10.000, sedangkan jumlah unit yang terjual ada 8.000. Jadi jumlah unit persediaan akhirnya ada 2.000 unit. Metode PBV, biaya persediaan akhirnya Rp200 dikali 2.000, didapatkan dari ini biaya per unit dikali dengan jumlah unit persediaan akhir, mendapatkan hasil Rp400.000. Sedangkan metode PBB, biaya persediaan akhirnya Rp225 dikali dengan 2.000 menghasilkan Rp450.000. Laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel atau PBV. Yang pertama, penjualan itu didapatkan 300 dikali 8.000 mendapatkan hasil 2.400.000. HPP variabel rumusnya dari ini biaya per unit dikali 8.000 mendapatkan hasil 1.600.000. Margin kontribusi total 2.400.000 dikurangi 1.600.000 mendapatkan hasil 800.000. Kita mencari BOP tetap. BOP tetap per unit yang diproduksi dikali dengan jumlah unit yang diproduksi mendapatkan hasil 250.000. Sedangkan biaya pemasaran dan administrasi tetap diambil dari tabel yaitu 100.000. BOP tetap dan biaya pemasaran administrasi tetap dijumlahkan mendapatkan hasil 350.000. Laba operasi didapatkan dari 800.000 dikurangi dengan 350.000 mendapatkan hasil 450.000. Selanjutnya mencari laporan laba rugi metode PBP atau metode penentuan biaya penuh. Penjualannya sama kayak metode PBV. Harga pokok penjualannya di sini diambil Rp225 dikali dengan 8.000 mendapatkan hasil 1.800.000. Laba kotornya tinggal dikurangkan saja, 2.400.000 dikurangi dengan 1.800.000 mendapatkan hasil 600.000. Biaya pemasaran dan administrasi tetap dihasilkan dari biaya administrasi tetap ditambah dengan jumlah unit yang terjual mendapatkan hasil 108.000. Laba operasinya tinggal dikurangkan 600.000 dikurangi dengan 108.000 mendapatkan hasil 492.000. Jadi pendapatan terjadi karena BOP tetap Rp25 diperlakukan sebagai biaya periodik pada metode PBV, tetapi metode PBB sebagai BOP tetap. Oke, yang selanjutnya tugas kedua, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba.
Di sini ada data dari PT Doremi. Langkah pertama yaitu laporan laba rugi metode PBV. Kita mencari penjualannya. Rumusnya yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan pada tahun masing-masing. Pada tahun 2018 dapatkan hasil 1.500.000 dari Rp10 dikali dengan 150.000 mendapatkan hasil 1.500.000. Sedangkan pada tahun 2019 Rp10 dikali dengan Rp100.000 mendapatkan hasil 1 juta. Dan sedangkan pada tahun 2020 Rp10 dikali dengan 200.000 mendapatkan hasil 2 juta. Sekarang menentukan HPP variabel. Persediaan awalnya didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel dikali dengan unit persediaan awal pada tahun 2020 yaitu 50.000 mendapatkan hasil 300.000. Sedangkan harga pokok produksi variabel biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel dikali dengan unit produksinya 150.000 yaitu 900.000. Sedangkan pada tahun 2019 sama seperti tahun 2018 karena di sini unit penjualannya unit produksinya sama semua pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 150.000. Barang tersedia untuk dijual tinggal kita jumlahkan saja. Pada tahun 2018 hasilnya 900.000, pada tahun 2019 hasilnya 900.000 juga, pada tahun 2020 hasilnya 1.200.000. Kita mencari persediaan akhir. Rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya operasi variabel dikali dengan unit persediaan akhir pada tahun 2019 yaitu 50.000 mendapatkan hasil 300.000. Kita mencari HPP variabelnya yaitu dengan cara di barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Pada tahun 2018 mendapatkan HPP variabel 900.000, pada tahun 2019 mendapatkan hasil 600.000, pada tahun 2020 mendapatkan hasil 1.200.000. Oke, selanjutnya mencari laporan laba rugi dengan metode PBV. Pada penjualan sama kayak pada metode PBV, tinggal dimasukkan aja. Kemudian kita mencari HPP terlebih dahulu. Ya, di bawah ini biaya produksi per unit, rumusnya BOP tetap per tahun dibagi volume produksi normal per tahun ditambah dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya operasi variabel mendapatkan hasil Rp7. Sekarang kita mencari persediaan awal. Rumusnya yaitu biaya produksi per unit dikali dengan unit persediaan awal pada tahun 2020 yaitu 50.000, hasilnya yaitu 350.000. Sedangkan harga pokok produksi rumusnya Rp7 dikali dengan pokok produksinya kebetulan setiap tahunnya sama 150. 7 kali 150 mendapatkan hasil 1.050.000. Pada tahun 2019 pun sama, tahun 2020 pun sama. Barang tersedia untuk dijual tinggal dijumlahkan saja. Persediaan awal pada tahun 2018 tidak ada, ditambah 1.050 mendapatkan hasil 1.050. Sedangkan pada tahun 2019 sama 1.050.000, pada tahun 2020 350 ditambah 1.050.000 sama dengan 1.400.000.
Jadi HPP-nya tinggal kita kurangkan saja. 1.050.000 dikurangi 0 mendapatkan hasil 1.050.000 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 1.050.000 dikurangi 350.000 sama dengan Rp700.000. Sedangkan pada tahun 2020 1.400.000 dikurangi 0 sama dengan 1.400.000. Ini tinggal dimasukkan ke laporan laba rugi metode PBB tadi, tinggal dinaikkan aja. Kemudian mencari laba kotor total. 1.500.000 dikurangi dengan 1.050.000 mendapatkan hasil 450.000. Pada tahun 2019 1 juta dikurangi 700 mendapatkan hasil 300.000. Sedangkan pada tahun 2020 2 juta dikurangi 1.400 mendapatkan hasil 600.000. Selanjutnya mencari biaya pemasaran administrasi umum dan umum tetap. Rumusnya yaitu biaya pemasaran administrasi dan umum variabel dikali dengan unit penjualan pada tahun 2018 yaitu 150.000 dikali dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun mendapatkan hasil 87.500. Pada tahun 2019 0,25 dikali dengan 100.000 ditambah dengan 50.000 mendapatkan hasil 75.000. Sedangkan pada tahun 2020 0,25 dikali dengan 200.000 ditambah dengan 50.000 mendapatkan hasil 100.000. Laba operasinya yaitu tinggal dikurangkan saja 450.000 dikurangi 87.500 mendapatkan hasil 362.500 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 300.000 dikurangi 75.000 mendapatkan hasil 225.000. Dan pada tahun 2020 600.000 dikurangi 100.000 mendapatkan hasil 500.000. Selanjutnya pendekatan ringkasan perbedaan laba kedua metode tersebut. Laba operasi pada metode penentuan biaya umum. Ini tadi tinggal pada metode PBB tinggal laba operasinya tinggal dimasukkan saja ke sini. Metode penentuan biaya variabel pada metode PBV ini tinggal laba operasinya tinggal dimasukkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya perbedaannya tinggal kita kurangkan saja. Pada tahun 2018 362.500 dikurangi 362.500 mendapatkan hasil 0. Sedangkan pada 2019 225.000 dikurangi 175.000 mendapatkan hasil 50.000. Sedangkan pada tahun 2020 500.000 dikurangi 550.000 hasilnya minus 50.000. Unit produksi ini diambilkan dari sini saja. 105 pada tahun 2018 150, pada tahun 2019 juga 150, pada tahun 2020 juga 150. Lanjut, unit penjualannya sama diambilkan dari sini. Pada tahun 2018 150, pada tahun 2019 100.000, pada tahun 2020 200.000. Ini tinggal dikurangkan unit produksi dikurangi unit penjualan. Pada tahun 2018 hasilnya 0, pada tahun 2019 hasilnya 50, pada tahun 2020 hasilnya minus 50.000. Tarif BOP tetapnya ini rumusnya BOP tetap per tahun BOP tetap per tahun 150.000 dibagi volume produksinya 150.000 per unit mendapatkan hasil 1 sama semua dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan perbedaan yang dijelaskan rumusnya perubahan dikali tarif.
0 kurang dikali 1 hasilnya 0. Pada tahun 2019 50.000 dikali 1 hasilnya 50.000. Sedangkan pada tahun 2020 minus 50.000 dikali 1 rupiah mendapatkan hasil minus 50.000 rupiah. Selanjutnya ada tugas 3. Metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini ada data operasi PT Mayora. Yang pertama kita mencari biaya produk menurut metode PBB. Dengan rumus biaya manufaktur ditambah biaya tetap dibagi unit produksi. Pada tahun 2019 Rp10 ditambah Rp100.000 dibagi Rp10.000 mendapatkan hasil Rp20. Pada tahun 2020 Rp10 ditambah Rp100.000 dibagi Rp5.000 mendapatkan hasil Rp30. Biaya produk per unit menurut metode PBV untuk masing-masing tahun yaitu Rp30 dikurangi Rp20 mendapatkan hasil Rp10. Yang selanjutnya mencari laporan laba rugi dengan metode PBV. Yang pertama penjualan dengan rumus harga unit penjualan dikali jumlah unit yang dijual. Pada tahun 2019 harga jual unit Rp25 dikali Rp5.000 mendapatkan hasil Rp125.000. Pada tahun 2020, Rp25 dikali 10.000 unit mendapatkan hasil Rp250.000. Untuk mencari HPP, yaitu rumusnya biaya produk per unit dikali penjualan pada tahun itu. Yang pertama, pada tahun 2019, 10 dikali 5.000 yaitu Rp50.000. Pada tahun 2020, Rp10 dikali 10.000 mendapatkan hasil Rp100.000. Selanjutnya mencari margin kontribusi. Margin kontribusi rumusnya penjualan dikurangi HPP. Rp125.000 dikurangi Rp50.000 mendapatkan hasil Rp75.000. Selanjutnya pada tahun 2020, Rp250.000 dikurangi Rp100.000 mendapatkan hasil Rp150.000. BOP tetap tinggal dimasukkan dari tabel, diturunkan ke bawah. Selanjutnya mencari laporan laba rugi dari margin kontribusi dikurangi BOP tetap. Rp75.000 dikurangi Rp100.000 hasilnya min Rp25.000. Rp150.000 dikurangi Rp100.000 hasilnya Rp50.000 untuk tahun 2020. Selanjutnya mencari laporan laba rugi dengan metode PBP. Yang pertama ada penjualan, sama kayak laporan laba rugi dengan metode PBV, tinggal dimasukkan saja. Yang kedua kita mencari HPP terlebih dahulu. Pada persediaan awal diambil ini dari BOP tetap pada tahun 2020. Terus kita mencari harga pokok produksi. Rumusnya biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Pada tahun 2019 Rp20 dikali 10.000 mendapatkan hasil Rp200.000. Pada tahun 2020 Rp30 dikali 5.000 mendapatkan hasil Rp150.000. Barang tersedia untuk dijual, yaitu ini tinggal ditambahkan saja. Rp200.000 ini 100 ditambah 150 mendapatkan hasil 250 pada tahun 2020. Untuk persediaan akhir hanya ada di tahun 2019 sejumlah 100.000. HPP rumusnya barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, yaitu 100.000. 250.000 dikurangi 0 mendapatkan hasil 250.000 pada tahun 2020.
Jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Memilih metode PBV karena pada tahun 2020 bisa menaikkan laba sebesar 50.000, sedangkan pada metode PBB tidak mendapatkan laba sedikit pun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.